Pada materi pagi ini saya akan membahas tentang turunan tingkat tinggi. Ya. Turunan tingkat tinggi ini nggak seseram namanya ya. Ya, apa itu turunan tingkat tinggi? Pada dasarnya kalau kita punya fungsi ini fx 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 7x min 2. Turunan pertamanya adalah berarti 6x kuadrat, ini berarti min 8x ditambah 7. Nah, ini turunan pertama kan. Nah, kalau turunan pertama ini kan fungsi juga kan? Ini fungsi juga. Kalau ini saya turunkan lagi, nah berarti jadi turunan kedua. Ini turunannya berarti 12x min 8. Nah, ini kan fungsi juga kan? Fungsi juga. Kalau ini saya turunkan sekali lagi, berarti ini jadi turunan ketiga dari fungsi yang awal tadi. Turunan ketiga dari fungsi yang awal tadi, tapi dia turunan pertama dari fungsi yang ini, dan dia turunan yang kedua dari fungsi yang ini. Ya. Jadi kalau ini saya turunkan sekali lagi, maka hasilnya 12. Ini konstanta. Kalau saya turunkan lagi sampai pangkat turunan keempat, maka turunan konstanta adalah 0. Kalau ditanya turunan kelimanya lagi, gimana? Turunan kelimanya lagi ya 0 juga. Turunan kelima, keenam, ketujuh ini semuanya 0. Karena pada saat turunan ketiga dia sudah konstanta, sehingga turunan keempat dan berikutnya pasti 0. Ya. Nah, sekarang notasi turunan itu bisa f aksen x, bisa dxy, bisa dy per dx. Ya. Perhatikan, kita bisa menuliskan, kalau ada yang menuliskan f aksen x itu sama artinya dengan notasi dxy, dan sama artinya dengan dy per dx. Atau bisa juga begini, d per dx y-nya di sini, atau bisa juga d per dx dari y itu kan sama dengan fx ya. Nah, bisa juga seperti ini nuliskannya. Ya, ingat karena y itu sama dengan fx ya. Jadi ini dy-nya, y-nya bisa di sebelah sini, y-nya juga bisa diganti fx, atau bisa juga fx-nya di atas. D fx per dx ini. Nah, cuman saya ingin menekankan ke kalian bahwa ini dan ini itu fungsinya sebagai operator. Apa itu operator? Dia tidak akan berfungsi jika tidak ada sesuatu di depannya. Jadi kalau ada makna, kalau ada cuman begini, d per dx, nah ini cuma operator, ini nggak bisa. Ini apa maksudnya nggak bisa diapa-apakan? Ya, nggak punya makna, nggak bermakna. Kalau nggak diberi sesuatu di depannya. Kalau nggak ada fungsi di depannya, ini jadi nggak bermakna. Karena dia cuma berfungsi sebagai operator. Ya, dx ini operator. Operator apa? D ini operator diferensial. Ya, x ini menandakan bahwa dia diturunkan terhadap variabel x. Ya, kenapa itu perlu? Karena bisa jadi nanti menurunkannya terhadap variabel y, atau bisa bisa jadi nanti kalian menurunkannya terhadap variabel z. Nah, maka operatornya berganti, bukan dx lagi, tapi dz atau dy, tergantung turunannya terhadap apa. Ini juga sama. Dx yang di bawah ini menginformasikan bahwa ini diturunkan terhadap x. Y ini diturunkan oleh operator ini terhadap x. Tahu ini, fungsi fx ini diturunkan terhadap operator ini terhadap variabel x. Gitu. Ya. Nah, terus kalau turunan kedua ketiga gimana melambangkannya? Turunan kedua ketiga ya sama. Berarti kalau turunan kedua ketiga dari sini ya. Berarti menuliskannya gimana? Berarti d per dx dari dy per dx. Nah, begini kan. Ini kan turunan pertama tadi ya. Turunan pertama dari ini. Ini. Nah, turunan pertamanya kan ini. Nah, ini diturunkan lagi. Ya, tinggal kasih aja operator lagi. D per dx. D per dx dari siapa? Dari ini. Nah, dy per dx. Maka ini kalau disederhanakan menjadi d kuadrat y per dx kuadrat. Ya, ini berarti turunan kedua. Kalau turunan ke n, berarti d n y per dx pangkat n. Turunan ke n maksudnya. Ya, untuk sebarang n. Nah, kira-kira seperti itu. Ini misalkan saya punya misalkan saya punya y sama dengan fx ya. Kalau dalam notasi f aksen, notasi y aksen, notasi d sama notasi Leibniz. Nah, ini notasi Leibniz namanya, diperkenalkan oleh Pak Leibniz ya. Maka turunan pertamanya kalau f itu berarti notasinya f aksen, kalau y berarti y aksen, kalau d pakai dxy, nah, x ini menandakan dia diturunkan terhadap x ya. Terus kalau pakai notasi Leibniz, dy per dx. Turunan kedua berarti f double aksen x, y double aksen, d kuadrat xy, d kuadrat y dx kuadrat. Nah, tahu kan ini tadi dari mana? Dari sini tadi kan ya. Nah, turunan ketiga ya f pangkat f triple aksen x, y pangkat y triple aksen, d pangkat 3 xy, d pangkat 3 y per dx pangkat 3 dan selanjutnya. Nah, contoh misalkan ini.
Ya. Y sama dengan sin 2X, yang ditanya D pangkat 3, D pangkat 4, D pangkat 12. Berarti dari siapa? Dari Y. D pangkat 3 dari Y, D pangkat 4 dari Y, D pangkat 12 dari Y. Ini cara bacanya berarti gini, turunan 3 kali dari Y. Turunan 4 kali dari Y. D itu kan diferensial ya, turunan 12 kali dari Y terhadap DX. Gitu ya. Nah, cari coba dy per dx-nya, kalau y-nya sin 2x, turunan sin adalah 2 cos 2x. Turunan sin 2x kan cos 2x, turunan 2x adalah 2. Berarti 2 cos 2x. Ya. Terus turunan keduanya, berarti ini turunkan lagi. Turun lagi, berarti turunan cos adalah min. Min sin 2x, ya, 2-nya turun berarti min 2 pangkat 2. Dan seterusnya ketemu. Ya, ternyata membentuk pola. Oke, nah sekarang apa kaitannya turunan kedua, turunan tingkat tinggi itu? Nah, aplikasinya di sini, di kecepatan dan percepatan, ya, di kecepatan dan percepatan. Nih, jadi kalau misalkan nih sebuah objek bergerak ya di sepanjang garis yang mengikuti posisi ini, oke, berarti ada objek yang bergerak, ya, kita nggak tahu bergeraknya gimana, seperti apa, yang pasti bergeraknya itu harus mengikuti kurva ini, yaitu apa? ST sama dengan 2T kuadrat min 12T plus 8. Jadi pada saat T-nya 1, pada saat detik pertama, posisinya ada di mana? Pada saat detik pertama, berarti posisinya ada di mana? Ya tinggal dimasukkan kan. 2 kali 1 kuadrat min 12 kali 1 tambah 8. Berarti berapa? Berapa? 2 dikurangi 12 min 10, min 10 tambah 8 berapa? Min 2. 2. Nah, min 2 posisinya. Terus pada saat T sama dengan 2, berarti S-nya berapa? Berarti 2 kali 2 kuadrat min 12 kali 2 ditambah 8. Berarti ini berapa? 4 kali 2, 8. 8 tambah 8, 16. 16 dikurangi 24. Berapa? 16 kurangi 24. Berapa? Berapa? Minus 8. 8, min 8. 8 ya. Nah, min 8. Terus, loh kok posisinya min? Ya nggak apa-apa ya. Posisi negatif itu berarti berada di mana? Di sebelah kiri sumber. Kiri. Oke, terus sekarang lanjut nih. Di mana S-nya ini diukur berdasarkan sentimeter. Oh, oke, berarti ini min 2 cm, ini min 8 cm, ya. Dan T-nya dalam detik. Dengan T-nya lebih besar sama dengan 0, ya. Jadi detiknya mulai paling kecil 0, berarti harusnya di sini ada lagi nih, T sama dengan 0. Pada saat T sama dengan 0, berarti S-nya berapa? 8. 8. Oh, bergeraknya berarti mundur ya. Pada saat dia belum bergerak, pada saat waktunya belum berjalan, dia itu sudah ada di posisi 8 cm. Begitu detik ke-1, dia ada di posisi min 2 cm. Oke. Nah, sekarang ditanya apa? Ditanya, tentukan kecepatan objek ketika T sama dengan 1 dan ketika T sama dengan 6. Terus, kapan kecepatannya 0? Kapan kecepatannya positif? Ya. Nah, kecepatan itu VT kan? VT. VT itu adalah ds per dt. Berarti 4T kurang 12. ds per dt berarti 4t kurang 12. Nah, sekarang ditanya, tentukan kecepatan objek ketika t sama dengan 1. Ya gampang, tinggal masukkan. Pada saat t-nya 1 berarti 4 kali 1 min 12. 4 min 12 berapa? Min 8 ya. Min 8 cm per sekon ya. Karena dia cm tadi kan S-nya. Terus waktunya sekon. Terus pada saat V sama dengan berapa? 6. Pada saat T-nya 6. Berarti pada saat 6 ya tinggal 4 kali 6 min 12. Berapa? 4 kali 6 berapa? 12, 24 ya. 24 kali 12 berarti 12. 12 cm per sekon. Ya. Nah, udah selesai. Terus habis ini ditanya apa? Tentukan, kapan ketika kecepatannya 0? Ya, berarti yang ditanya, berapa T-nya ketika V-nya 0? Gitu kan? Berapakah T-nya sehingga V-nya 0, kecepatannya 0? Ya udah, VT-nya berapa tadi? VT-nya adalah 4T min 12 sama dengan 0. Berarti 4T sama dengan 12, T-nya berarti sama dengan 3. Berarti saat detik ketiga, kecepatannya 0. Gitu. Ya.
Pada saat detik ketiga kecepatannya 0. Coba kita masukkan ke sini. Pada saat kecepatannya 0 itu posisinya di berapa ya? Kalau kita masukkan ke sini, ini kan S nih. S kan fungsi posisi ya. Berarti pertanyaannya, pada saat T-nya 3, posisinya di mana? Ya tinggal dimasukkan aja. Pada saat kecepatan 0 kan itu berarti. Di mana dia? Tinggal dimasukkan. 2 kali 3 pangkat 2. 9, 18. 18 min 12 kali 3, 36 ditambah 8. Berapa jawabannya? Min 10 ya. Minus 12, Pak. Min berapa? Minus 10. Min Oh, 10. iya, minus 10. Ya, min 18 tambah 8 kan 26 ya? 26 kurangi 36 min 10 ya. Nah, berarti dia berada di posisi min 10 cm. Nah, terus berikutnya apa? Kapan kecepatannya positif? Kapan kecepatannya positif? Pada saat kapan? Ya berarti tinggal saat kapan? VT lebih besar dari 0. Berarti VT-nya berapa? 4T min 12 lebih besar dari 0. Berarti 4T lebih besar dari 12. T lebih besar dari 3. Pada saat kecepatannya lebih dari 3, pada saat lebih dari 3 detik, pada saat waktunya lebih setelah 3 detik, baru kecepatannya kan positif. Coba, kelihatan nggak? Kelihatan, dilihat. Pada saat T-nya 1, kecepatannya negatif. Pada saat T-nya 6, 6 kan lebih dari 3 nih. Kecepatannya positif. Gitu ya. Nah, terus. Nah, sekarang percepatan. Ya. Percepatan itu apa? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Atau turunan kedua dari posisi. Jadi berarti kalau ditanya percepatannya gimana? Kalau ditanya percepatannya berarti AT itu sama dengan dV per dt. dV-nya tadi berapa? 4T min 12. Berarti dV per dt-nya adalah 4. Oh, ternyata percepatannya 4. Percepatannya konstan. Percepatannya konstan. Apa artinya ini? Ya, dia nambah terus. Ya, percepatannya nambah terus. Nah, ini 4 cm per detik setiap detiknya. Nah, ini coba sama, coba kita coba terapin. Misalkan saya punya S, ini udah saya rekam belum? Udah. Nah, S sama dengan T pangkat 3 min 12 T kuadrat plus 36T min 30. Yang ditanya apa? Yang ditanya, pahami dulu ya, sebuah objek bergerak sepanjang garis yang posisinya itu mengikuti, bergantung pada waktu dan mengikuti formula ini posisinya. Berarti ini benar, ini adalah fungsi posisi ya. Di mana S-nya dalam feet, T-nya dalam second ya. Kapankah kecepatannya 0? Nah, kapan kecepatan 0? Ya berarti tinggal cari kapankah VT sama dengan 0. Padahal VT itu apa? VT itu adalah DS per DT. Nah, berarti apa? Turunannya S, berarti ini apa turunannya? Di 3T kuadrat min 24T ditambah 36 sama dengan 0. Ya. Nah, ini bisa dibagi 3 semua nggak? Bisa ya. Kalau bagi 3 apa? T kuadrat min 8T ditambah 36 bagi 3 berapa? 12. Nah, sekarang kalau dikali hasilnya 12, kalau dijumlah hasilnya min 8. Berapa? 6, 2, min ya. Min 6 kali min 2, 12. Min 6 tambah min 2, min 8. Ya. Berarti ini T min 6, T min 2 sama dengan 0. Nah, berarti kan ini sebuah bilangan, ini sebuah bilangan. Dikali, ada dua bilangan yang dikalikan hasilnya 0. Berarti maksudnya apa? Salah satunya harus 0 kan? Kalau enggak ini yang 0, berarti kalau enggak T min 6 yang sama dengan 0, atau T min 2 yang sama dengan 0. Gitu. Ya. Jadi, udah tahu kan kenapa sih kok setiap kesamaan kuadrat mencari akar-akarnya atau memfaktorkannya itu kok tiba-tiba muncul atau? Kenapa kok muncul atau? Kenapa nggak muncul dan aja? Dan itu kan begini kan simbolnya. Kenapa kok atau? Nah, itu alasannya ya. Ini sebuah bilangan, T-6 ini kan bilangan. T-2 juga bilangan. Ada dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 0. Berarti yang pasti adalah salah satunya harus 0. Salah satunya. Perlu nggak dua-duanya? Nggak perlu. Cukup salah satu aja 0, udah benar kan? Ya. Jadi kalau nggak T-6 yang sama dengan 0, atau, nah, makanya di sini atau. Nggak perlu dan.
atau T-2 yang sama dengan 0. Nah, sekarang kalau T-6 yang sama dengan 0, gimana akibatnya? Berarti T-nya sama dengan 6. Kalau T-2 yang sama dengan 0, apa akibatnya? Berarti T-nya sama dengan 2. Jadi, simpulannya apa? Berarti pada saat T sama dengan 2 dan T sama dengan 6, kecepatannya akan 0. Gitu ya. Terus, tanya lagi nih, kapan kecepatannya positif? Nah, kapan kecepatannya positif? Berarti yang ditanya adalah kapan VT lebih besar dari 0. VT-nya tadi apa? VT-nya tadi adalah langsung yang bentuk sederhananya ya. T kuadrat min 8T plus 12 lebih besar dari 0. Ini kan? Nah, ini pertidaksamaan di bab awal. Ya, udah kalian pelajari. Ini harus dibuat ke persamaan dulu. Dibuat ke persamaan dulu. Min 8T plus 12 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan. Intinya ketemu T sama dengan 6. Atau T sama dengan 2, kemudian buat garis bilangan, di sini ada 2, di sini ada 6, ya. Nah, kita kan mau mencari yang lebih besar dari 0. Tapi kita cuma punya info ada 2 sama 6. Kita nggak tahu nih yang mana lebih besar dari 0. Nah, perlu kita pakai titik uji. Nah, titik uji, ambil di sini, ambil di sini, ambil di sini. Perlu semuanya? Nggak perlu. Salah satu aja udah cukup. Tapi kalau mau yakin, tiga-tiganya juga nggak apa-apa. Nah, saya ambil misalkan T-nya di sini. Kalau T di sini berapa yang bisa ambil? Yang paling gampang 0 ya. Kalau 0 saya ambil di sini, kemudian saya masukkan ke sini. 0 kuadrat min 8 kali 0 tambah 12. Oh, ternyata positif V-nya. Berarti di daerah sini positif. Kemudian kalau saya ambil di daerah sini, misalkan di sini 3 ya, yang di sebelah sini kan, di antara 2 sama 6 ada 3. Nah, harus 3 enggak, bisa 4, bisa 5. Saya ambil 3, kalau ambil 3 gimana? Masukkan ke sini. 3 kuadrat 9 ya. 9 dikurang 24 berapa? 9 dikurang 24 berapa? Atau 9 tambah 12 dulu. 9 tambah 12 berapa? 21, Pak. 21, Pak. 21, Pak. 21 kurangi 24. 3, Pak. Min 3, 3. Pak. Tiga, Min Pak. 3, Pak. Min 3. Min 3. Nah, sekarang ambil yang di sini lagi. Sekarang berapa? 7. Kalau 7 berarti 49 dikurangi 8 kali 7. 56. 9 tambah 12 berapa? 49 tambah 12. 61. 61, Pak. Berapa dikurangi 8 kali 7? 36. Nah, ada positif ya pasti ya. Nah, udah tahu nih tandanya. Sekarang yang diminta apa? Yang diminta yang lebih dari. Oke, berarti yang ini. Ini sama kan? Ini. Nah, sekarang ada sama dengan nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti ini lubang. Ya, tetap lubang. Jadi, simpulannya apa? Simpulannya pada saat T-nya kurang dari 2 dan saat T-nya lebih dari 6, maka kecepatannya akan positif. Tapi pada saat T-nya di antara 2 sampai 6, kecepatannya akan negatif. Ya. Oke, terus ini apa? Kecepatan itu vektor ya, makanya ada positif sama negatifnya. Ya, yang bukan vektor itu kelajuan namanya. Ya, kalau kecepatan itu vektor, jadi ada positif ada negatif. Kan Pak, selama ini kalau kita naik motor nggak ada Pak. Kecepatanmu berapa? Kecepatannya min 3 km per sekon atau per jam. Kan nggak ada Pak, mesti kan positif terus. Ya, itu salah. Sebenarnya harusnya itu ngomongnya kelajuan. Berapa kelajuannya? Kelajuannya 3 km per sekon. Tapi kalau kecepatan ngomongnya harus dikasih arah. 3 km per sekon ke arah utara atau ke arah barat. Nah, gitu. Karena kecepatan itu berupa vektor. Ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, kapankah objeknya bergerak ke kiri? Kapankah objeknya bergerak ke kiri? Yaitu pada saat arahnya negatif. Ya, kapan? Bergerak ke kiri berarti kecepatannya kan negatif ya. Nah, berarti karena kalau kecepatan positif dia bergeraknya ke kanan. Bergerak ke kiri berarti gimana ya? Saat V-nya kurang dari 2 Dari sampai 6. kurang dari 6 lebih dari. Lebih dari 2. Di antara 2 dan 6 dia akan bergerak ke kiri. Nah, terus habis itu kapankah percepatannya positif? Nah, cari dulu percepatan. Berarti AT itu sama dengan apa? AT itu sama dengan dV per dt. Nah, V-nya tadi siapa? V-nya tadi ini kan? Ini bentuk sederhananya ya. V-nya ini berarti turunannya apa? 2T min 8. Nah, ini ditanya kapan percepatannya positif? Berarti kapan T-nya sehingga percepatannya positif? Berarti
2T min 8 lebih besar sama dengan 0, berarti 2T lebih besar dari 8. Jadi pada saat T-nya lebih besar dari 4. Setelah 4 detik, maka percepatannya akan positif. Ya. Nah, itu soal kecepatan. Ini soal benda jatuh juga sama ya. Ini benda jatuh di fisika ya. Kalian sekarang belajar fisika dasar juga kan ya? Nah, ini bisa ya? Bisa. Ini apa nih? Dari atas gedung dengan ketinggian 160 kaki ya, sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 64 feet per second ya. Dilempar ke atas ya, tidak dibiarkan jatuh ya. Beda ya, benda jatuh bebas sama gerak vertikal ke atas. Nah, yang ditanya apa? Kapankah kecepatannya maksimum? When does it reach its maximum height? Kapan kecepatannya mencapai maksimum? Kecepatan bukan? Oh, bukan ya. Ketinggian ya ini ya. Pada saat kapan tingginya akan mencapai paling tinggi? Ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum. Ya, ketinggian maksimum itu terjadi ketika apa? Kalau benda dilempar ya, misalkan nih, ini tingginya berapa tadi katanya? 160 ya. Kalau ada benda dilempar, dia akan mencapai puncak kapan? Mencapai puncak kapan? Pada saat kecepatannya 0, Pak. Kecepatannya 0. Kenapa ya kok bisa gitu ya? Karena kalau kecepatannya belum 0, dia akan naik terus. Ya. Tapi kalau pada sudah kecepatannya 0, dia otomatis harus jatuh. Nah, jadi itulah kenapa pada saat mencapai puncak tertingginya adalah ketika VT-nya sama dengan 0. Ketika kecepatan di situ sama dengan 0. Itu pasti udah puncaknya. Kenapa ya? Karena kalau VT-nya nggak 0, si bola ini akan naik terus. Pada saat ini nggak 0, dia akan naik terus nih. Baru pas 0 dia akan jatuh. Nah, disitulah puncaknya. Ya, jadi VT-nya 0. Udah, S-nya apa? S-nya dikasih tahu nggak ini? Oh ini ya. S-nya adalah min 16 T kuadrat ditambah V0T ditambah S0. Nah, berarti S-nya sama dengan berapa? Min 16 T kuadrat. V0-nya tadi dibilang 64 feet per second ya. Berarti ditambah 64T ditambah S0-nya. Ketinggian awalnya adalah berapa? 160 ya. Sebelum dilempar kan dia sudah punya ketinggian 160 ini. Ya, berarti 160. Nah, ini S-nya. Sekarang, kapan mencapai maksimum? Ketika V-nya sama dengan 0. Berarti saat VT sama dengan 0. Berarti ini diturunkan. Ya. Berarti apa nih? Min 32T ditambah 64 sama dengan 0. Berarti 64 sama dengan 32T. Berarti T-nya sama dengan 64 bagi 32 berapa? 2. Nah, berarti pada saat T sama dengan 2, berarti 2 detik pertama dia sudah berada di puncak. Ya, gitu maksudnya. T sama dengan 2. Mungkin detik pertama dia ada di sini. Detik kedua dia udah di puncak, dan saat itulah kecepatannya 0. Jadi mau nggak mau, karena kecepatannya 0, dia harus jatuh. Kenapa kok bisa jatuh? Ya, karena ketarik sama gravitasi bumi. Ya, karena kalau dia nggak 0, kecepatannya masih lebih besar dari ini gravitasi bumi, ya dia naik terus. Kalau masih punya kecepatan. Nah, terus yang berikutnya apa nih? Berapa ketinggian maksimum? Udah, kalau ketinggian maksimum dicari, tinggal masukkan T ke posisinya. Ya, masukkan T ini ke sini. Nah, jadi ditanya S2. Kan kita tahu nih, pada saat mencapai maksimum itu pada saat 2 detik dia ada di ketinggian maksimum. Berapa ya tingginya ya? Berarti kan posisi yang ditanyakan kan? Karena posisi yang ditanyakan, berarti masukkan ke fungsi S. Jadi sama dengan min 16 kali 2 kuadrat ditambah 64 kali 2 ditambah 160. Ya, berapa jawabannya? 224. Ada di sini ya. Nah, terus yang ketiga, kapan dia menyentuh tanah? Kapan dia menyentuh tanah? Nah, gimana tuh? Kapan dia menyentuh tanah? Yang menyentuh tanah itu ketika S sama dengan 0 kan? Ya, S kan posisinya tuh. Ini kan fungsi posisi. Menyentuh tanah, berada di tanah, berarti S-nya pas saat 0. Ya, pada saat S 0 berarti berapa? Berarti S, T sama dengan 0. Berarti
min 16T kuadrat plus 6T plus 160 sama dengan 0. Tahu ya? Tahu ya? Ini kenapa harus ST sama dengan 0? Karena yang ditanyakan kapan dia akan menyentuh tanah. Berarti pada saat menyentuh tanah, berarti ini S-nya 0 kan? Karena di sini S-nya 160. Ya. S-nya pada saat tinggi maksimum dia S-nya 224. Ini kan? Ya. Pada saat menyentuh tanah, ini saat S-nya 0. Nah, saat S-nya sama dengan 0. Udah. Ini kalau dibagi 16, hasilnya adalah T kuadrat min 4T min 10 sama dengan 0. Terus akhirnya ketemu T-nya adalah plus minus, T-nya adalah plus minus 2 plus minus akar 14. Nah, yang diambil yang mana? Yang positif. Yang mana yang positif? Yang positif, yang plus ya. Karena T-nya kan nggak ada dari negatif kan. Kalau ada negatif, T-nya ini kan 2 nih, plus minus. 2 plus akar 14 kan positif. 2 min akar 14 itu negatif. Kenapa? Karena akar 14 itu lebih dari 2. 2, kok bisa? Kok tahu akar 14 lebih dari 2? Ya iya, wong akar 4 aja 2 kok. Ya, apalagi akar 14. Akar 9 aja 3. Berarti 2 kurang 3. Negatif udah. Tapi ini akar 14, berarti lebih negatif lagi. Nah, T-nya nggak mungkin kan yang negatif kan? Karena T-nya udah dari 0 dari sini. Nggak ada. Berapa saat T-nya min 1 kan nggak ada kan? T-nya mulai dari 0. Jadi yang diambil yang positif. Jadi yang diambil yang 2 plus akar 14. Jadi sekitar dia akan menyentuh tanah saat 5,74 RT. Ya. Terus, berapa percepatannya saat T sama dengan 2? Nah, cari percepatan. Percepatan, berarti percepatan itu apa? dV per dt. dV-nya tadi apa? V-nya tadi ini 32T plus 64. Ya. Berarti dV, berarti min 32. Udah. Min 32 aja kan? Min 32. Terus yang ditanya apa? Berapa percepatan saat T-nya sama dengan 2? Nah, berarti kan T sama dengan min 32. Nah, artinya apa? Percepatannya selalu konstan. Konstan itu maksudnya apa? Ya tetap, yaitu min 32 dia diperlambat. Ya. Min 3, diperlambatnya berapa? Min 32. Untuk sembarang T. Jadi kalau ditanya, berapa perlambatannya, berapa percepatannya saat T sama dengan 2? Ya sama. Berarti saat ditanya A2, ya, dia tetap sama. Min 32. Karena dia konstan untuk berapapun T. Ya. Nah, oke, 26. Sekarang kita masuk ke 27. Nah, sebelum ke 27, ada pertanyaan nggak di soal 26? Tentang 26? Bisa dimengerti ya? Bisa. Oke, sekarang saya lanjut ke 2.7. 2.7 ini turunan implisit namanya ya. Turunan implisit. Apa sih turunan implisit? Ya. Nah, implisit itu berarti tidak eksplisit. Kalau gitu apa itu eksplisit? Eksplisit itu yang selama ini kalian mempelajari fungsi yang bentuknya seperti ini kan. Y sama dengan fx. Nah, ini disebut fungsi eksplisit. Kenapa? Karena jelas siapa variabel terikat dan variabel bebasnya. Ini variabel bebasnya siapa? Variabel bebasnya adalah X, variabel terikatnya adalah Y. Kenapa kok Y disebut terikat? Karena begitu X diganti, maka Y sudah terikat dengan X. X diganti yang lain lagi, Y-nya sudah terikat dengan X itu. Jadi X-nya bebas, Y-nya terikat. Nah, fungsi eksplisit itu apa? Fungsi yang jelas variabel terikat dan bebasnya. Terpisah dengan jelas. Nah, ini kan jelas kan? Ini terikatnya sendiri, ini variabel bebasnya sendiri. Udah terpisah. Terus kalau fungsi implisit yang gimana? Fungsi implisit berarti itu fungsi yang tidak jelas mana variabel bebas dan variabel terikatnya. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, kalau kalian tahu ini fungsi apa ya? Ini persamaan apa? Ini persamaan apa? Dia sama dulu. Ini persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jari 3. Nah, ini fungsi implisit. Kenapa? Karena tidak jelas mana nih variabel terikat, mana variabel bebasnya. Nggak jelas kan? Nah, tapi ini fungsi juga. Ya. Nah, sekarang kita mau bahas nih, kalau ada fungsi-fungsi yang seperti ini, gimana ya turunannya? Nah, karena dari kemarin kita bahasnya fungsi-fungsi yang eksplisit, turunan fungsi-fungsi yang eksplisit. Nah, sekarang kalau fungsinya implisit, gimana ya turunannya? Nah, pada dasarnya sama ya.
Misalkan kita mau nurunin ini nih. Y pangkat 3 plus 7 sama dengan X pangkat 3. Coba. Y pangkat 3 plus 7Y sama dengan X pangkat 3. Ini eksplisit atau implisit? Nah, ini implisit ya, karena nggak jelas mana variabel bebas dan variabel terikatnya. Ini ada Y pangkat 3, ada Y. Ya, nggak terpisah. Nggak sejelas ini. Nggak eksplisit seperti ini. Nah, tapi kita mau nurunin ini. Mau nurunin ini. Gimana caranya? Ya, caranya ingat operator ya. Jadi gunakan operator. Turunkan kedua ruas, berarti beri operator D-kan kedua ruas. D itu berarti maksudnya turunkan. Berarti Y pangkat 3 plus 7Y. Kalau sebelah kiri saya turunkan, maka sebelah kanan juga saya turunkan. DX pangkat 3. Nah, ya berarti kan jadi ini adalah operasi turunkan kedua ruas. Berarti D-kan kedua ruas. Ya, turunkan kedua ruas. Oke, sekarang ini saya turunkan. Ingat turunan itu bisa masuk ke jumlah kan? Berarti ini sama aja dengan DY pangkat 3 ditambah D7Y. Yang ini DX pangkat 3. Ya. Nah, sekarang nih, turunan Y pangkat 3 apa? Turunan Y pangkat 3 itu apa? 3Y kuadrat. 3Y pangkat 2. 3Y kuadrat. 3Y kuadrat DY. Nah, jangan lupa diberi DY. Kenapa harus diberi DY? Karena turunan Y pangkat 3 ini bisa saja 0 kan? Kalau saya turunkan terhadap X, ini dikasih nggak operatornya? Diturunkan terhadap apa? Dia bilang nggak? Ngasih gini, D per DX. Dia informasikan ini nggak? Nggak kan? Dia cuma ngasih yang atas kan? Nah, dia cuma ngasih yang atas, artinya apa? Di soal nggak memberi instruksi jelas bahwa ini diturunkan terhadap X atau terhadap Y. Tapi kalian langsung tahu hasilnya 3Y kuadrat. Berarti kalian harus informasikan bahwa 3Y kuadrat ini, kenapa kok hasilnya 3Y kuadrat? Karena kalian turunkan terhadap Y. Jadi harus kalian berikan ini, DY. Paham ya? Kecuali kalau informasinya jelas. Informasinya jelas, D per DY dari ini. Nggak usah lagi DY. Jadi misalkan gini, kalau soalnya begini, D per DY, Y pangkat 3. Nah, ini langsung jelas jawabannya 3Y kuadrat. Nggak usah lagi DY. Kenapa? Karena sudah ada jelas di sini, sudah ada DY-nya. Ya, sudah ada DY-nya di sini. Jadi nggak usah ada DY lagi. Nah, ini kan nggak ada nih. D terhadap apa? Terhadap X kah? Terhadap Y kah? Nggak ada kan? Cuman kalian langsung tahu bahwa jawaban ini adalah 3Y kuadrat. Nah, kenapa kalian tahu ini 3Y kuadrat? Karena ini kalian turunkan terhadap Y kan? Nah, ini harus kalian informasikan. Kasih tambahan informasi ini. D, Y. Nah, ini konsep penting ya. Dibawa terus sampai ke Madas 2. Pokoknya kalau ada D, belakangnya harus diinformasikan, harus kalian beri tambahan. Ini kalian turunkan terhadap apa? Ya. Karena Y pangkat 3 ini turunannya bisa 0 kan kalau saya turunkan terhadap X. Tapi dia jawabannya 3Y kuadrat kalau saya turunkan. Nah, sekarang nih, turunan dari 7Y. Turunan dari 7Y adalah 7DY. Ya. Ya, karena turunan 7Y bisa saja 0 kan kalau saya turunkan terhadap. Nah, kenapa hasilnya 7? Karena kalian turunkan terhadap Y. Nah, kasih informasi itu bahwa 7 ini karena saya turunkan terhadap Y. DY. Jadi harus kalian tuliskan DY. Nah, ini juga sama, DX pangkat 3 jawabannya apa? 3X kuadrat. DX kuadrat DX. Nah, sekarang ini ada DY, kumpulkan jadi 1, berarti 3Y kuadrat plus 7DY sama dengan 3X kuadrat DX. Nah, padahal kita tahu kan? Kita tahu bahwa f aksen X itu sama dengan apa? DY per DX. Ya udah, berarti ini DY, DX-nya pindah ke sebelah sini. Di sini tinggal 3X kuadrat per 3Y kuadrat plus 7. Nah, ya, jadi tahu kan kalian gunanya menuliskan DY per DX? Karena dipakai di sini. Nah, ini. Bayangkan kalau kalian nggak memunculkan DY per DX. Nah, udah runyam, pasti bingung nanti kalian. Mana kok saya nggak nemu DY per DX-nya? Karena kalian nggak menuliskan ini. Ya, ini dituliskan ya, DY per DX-nya. Baru DX-nya pindah ke sini, 3X kuadrat tetap di sini, ini pindah ke bawah. Jadi DY per DX-nya adalah 3X kuadrat per 3Y kuadrat plus 7. Ya. Apa artinya? Ya, berarti ini adalah turunan dari fungsi eksplisit, fungsi implisit ini. Ya. Atau turunan fungsi implisit ini, turunan pertamanya itu adalah ini. Nah, gitu. Ya. Terus
Nah, ya, itu ya. Jadi turunan fungsi implisit seperti itu. Ini coba lagi. Turunan fungsi implisit. Kalau saya punya apa itu? 4, sorry. Kalau saya punya 4x kuadrat y min 3y sama dengan x pangkat 3 min 1. Apa langkah pertama tadi? Dekan kedua ruas. Ya. Dekan kedua ruas. Kalau dekan kedua ruas berarti d 4x kuadrat y min 3y sama dengan d x pangkat 3 min 1. Ya. Nah, ini ada penjumlahan pengurangan. D itu bisa masuk ke penjumlahan pengurangan. Berarti ini jadinya apa? D 4x kuadrat y dikurangi D 3y sama dengan ini D x pangkat 3. Ini bisa langsung ya ini. X pangkat 3 min 1 bisa langsung turunin nggak? Bisa ya. Turunannya apa? D x pangkat 3 min 1 turunannya 3x kuadrat dx ya. Jangan lupa dx-nya. Ya. Nah, sekarang ini turunan ini apa? Nah, ingat ini ada x ada y. Berarti turunan dari perkalian. Turunan UV. Apa turunan UV? U aksen V ditambah U kali V aksen. Sekarang kita misalkan U-nya adalah 4x kuadrat. Ini U, Y-nya ini adalah V. Ya. Berarti turunannya gimana? U aksen. U aksen berarti artinya apa? D 4x kuadrat. U aksen V berarti dikali Y. Ya, ditambah U-nya siapa? 4x kuadrat kali V aksen. V-nya Y aksen berarti D, Y. Ya. Paham sampai sini? Ini adalah, sorry. Nah, ini adalah U aksen V ditambah U kali ini V aksen. Ya. Nah, terus min D3Y. Berarti dikurangi turunan 3Y adalah 3 DY ya sama dengan 3x kuadrat dx. Sampai sini ngerti atau enggak? Ngerti, Pak. Ya, Pak. Sekarang nih dikerjakan nih. Turunan dari 4x kuadrat apa? 8x ya. Berarti y-nya saya biar rapi y-nya saya taruh di depan ya. Berarti y terus 4x kuadrat turunannya adalah 8x dx. Jangan lupa. dx. Kenapa kok dx? Karena ini nggak dikasih tahu nih diturunkan terhadap apa, tapi kalian tahu jawabannya 8x. Kenapa kok 8x? Karena kalian turunkan terhadap x. Jadi harus diinformasikan dx-nya. Ya. Baru ditambah 4x kuadrat turunan dari y. Turunan dari y itu apa? Turunan dari x apa ya? 1, Pak. 1, Pak. Kalau turunan dari x, turunan dari y, kalau turunan dari y, 1, Pak. 1, Pak. Satu apa? 1 dy. Iya. Nah, jangan lupa diberi informasikan bahwa ini 1 itu karena kalian turunkan terhadap y. Ya. Baru dikurangi 3 dy sama dengan 3x kuadrat dx. Nah, sekarang coba dirapikan. Berarti ini, yang ini berarti jadi 8x ya. 8xy dx. Kemudian yang ini 4x kuadrat dy. Ini min 3 dy. Ini sama dengan 3x kuadrat dx. Nah, ini dy sama dy saya gabung. Yang dx-nya saya pindah. Ya, dx-nya saya pindah. Berarti ini jadi 4x kuadrat min 3. 4x kuadrat min 3 dy sama dengan 3x kuadrat dx min 8xy dx. Jadi yang ini, karena dx kan, saya gabung sama dx yang sebelah sini, pindah, karena pindah berarti dia jadi negatif. Nah, terus berarti jadinya apa? 4x kuadrat min 3 dy, ya, sama dengan ini, karena ada dx, nanti saya gabung dx-nya, jadi 3x kuadrat min 8xy dx. Nah, turunan itu dy per dx. Ya udah, dx-nya pindah. Dy per dx, ini berarti 3x kuadrat min 8xy per 4x kuadrat min 3. Ya. 3. Nih, 3x kuadrat min 8xy per 4x kuadrat min 3. Sama ya.
Ini kalau pakai cara apa? Implisit, turunan implisit. Ya. Kalau misalkan kita pisahkan, ini kan ini bisa dipisahin nggak? Bisa. Ya. Ini kita pisahin. Kalau kita pisahin, kan tadi awalnya apa nih? 4x kuadrat Y min 3Y sama dengan X pangkat 3 min 1. Ini loh, Pak, bisa dipisahkan. Ya. Jadi apa? Jadi ini. 4x kuadrat min 3Y sama dengan X pangkat 3 min 1. Ya. Terus habis itu, ya udah berarti Y-nya sama dengan X pangkat 3 min 1 per 4x kuadrat min 3. Nah, kan? Ini jadi fungsi apa nih? Ini jadi fungsi apa? Eksplisit, Pak. Eksplisit. Nah, berarti ini udah U, V. Ya, turunan U per V apa? Turunan U per V? U aksen kali V. U aksen V min UV aksen per V kuadrat ya. Ya kan? D U per V itu apa? U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Ya udah, pegang. U aksennya siapa nih? U aksennya berarti ini langsung di aksen ya. Langsung di aksen. U aksennya berarti siapa? 3x kuadrat. U aksen V dikali 4x kuadrat min 3 min U-nya adalah X pangkat 3 X pangkat 3 min 1 U kali V aksen. 8x, Pak. 8x per V kuadratnya berarti 4x kuadrat min 3 kuadrat. Ya, boleh rapikan. Berapa nih? 3 kali 4. Berapa nih? 12 pangkat 4. Pangkat 4. 9x kuadrat ya. Terus ini kali ini berarti 8x pangkat 4 kurang 8x. tambah 8x. Tambah 8x. Oke, saya masukkan ini ya. Nah, baru per ini 16x 16x pangkat 4. dikurang 8x. Kita buat gini aja. 4x kuadrat min 3 kurang 24x. Berarti ini ada yang bisa bergabung nggak nih? 12 dengan minus Ada, 8. Pak. 12 sama 8, Pak. Min 8. Berapa nih? Jadi 4x 4x pangkat 4, Pak. 4x pangkat 4. 4x pangkat 4 berarti min 9x 9x kuadrat. 8x per 4x kuadrat min 3 kuadrat. Nah, ya. Terus, habis itu gimana? Sama nggak? Pangkat 4 kurang 9x kuadrat bisa diolah, Pak. Nah, coba ini kan hasil di aksen tadi ya. Padahal ini pakai cara apa nih? Pakai cara dipisahin. Kita pisahin dulu dia jadi fungsi eksplisit, kita ubah bentuknya. Yang awalnya implisit. Ya. Ini fungsi implisit. Yang awalnya fungsi implisit, ternyata kita bisa melihat, oh ini bisa dipisahin nih. Udah dipisahin, dia jadi fungsi eksplisit. Udah kita turunin fungsi eksplisit seperti biasa kan, hasilnya ini. Nah, kalau yang cara tadi, kita pakai langsung turunan fungsi implisitnya. Implisitnya yang kita turunin langsung. Hasilnya ini. Sama atau beda? Beda. Beda sama? Coba lihat. Ini 4x pangkat 4 min 9x kuadrat plus 8x. Ini ya, saya copy ke sini. 4x kuadrat min 3 kuadrat, saya copy di sini. Nah, terus kalau yang tadi ini 3x kuadrat min 8xy, 3x kuadrat min 8xy per 4x kuadrat min 3. Ya. Nah, coba sama nggak ini sama ini? Beda, Pak. Beda? Nah, ini kelihatannya beda, padahal ini sebenarnya sama. Kenapa kok bisa? Karena di sini ada y-nya. Nah, coba y-nya masukkan. Y-nya masukkan. Y-nya kan ini kan tadi kan? Maka dia kan sama. Coba ya, ini saya masukkan ya. Berarti 3x kuadrat min 8x. Y-nya tadi siapa? Y-nya tadi ini kan? X pangkat 3. Benar nggak? Coba kita lihat Y kita. Y kita X pangkat 3 min 1. Oke, sama. 4x kuadrat min 3. Nah, sama ya? Oke. Jadi boleh kita masukkan. 8x kali Y-nya tadi X pangkat 3 min 1. X pangkat 3 min 1 per 4x kuadrat min 3. Nah, ini baru dibagi dengan 4x kuadrat min 3.
Ya. Berarti gimana nih? Ya udah, berarti tinggal dikalikan ya. Ini samain penyebutnya. Ini kan min 8x kali ini. Nah, ini supaya bisa saya hitung, supaya bisa saya kurangi, makanya harus ada penyebut 4x kuadrat min 3 kan? Jadi 3x kuadratnya ini di 3x kuadrat kali 4x kuadrat min 3, supaya nggak merubah soal, berarti dibagi itu x kuadrat min 3 min 8x kali, siapa tadi? 8x kali y ya. Y-nya tadi adalah x pangkat 3 min 1 per 4x kuadrat min 3. Nah, ini per ini per ini kan tadi ya, 4x kuadrat min 3. Nah, coba lihat. Ini kan kalau saya coret jadi 3x kuadrat kan? Ini kan? Ya, terus min 8x y-nya itu kan ini kan? Y tadi kan ini kan? Ya, terus per ini 4x kuadrat min 3. Sama ya? Nah, udah berarti karena ini ada pernya sama, penyebutnya sama, udah bisa langsung kita gabung ya, berarti ya bisa kita hitungin. Berarti ini jadi 3x kuadrat dikali 4x kuadrat min 3 min 8x kali x pangkat 3 min 1 per berapa? 4x kuadrat min 3 pangkat 2. Nah, kita tadi berangkat dari sini kan? Kita berangkat dari sini, substitusikan y ke sini, kita mau cek apakah hasilnya sama dengan ini. Nah, lihat sudah ada muncul bentuk kuadrat di sini. Jadi ini tinggal apa? Ini tinggal 12x pangkat 4 min 9x kuadrat min 8x pangkat 4 plus 8x per 4x kuadrat min 3 pangkat 2 sama dengan berapa? 4x pangkat 4 min 9x kuadrat plus 8x per 4x kuadrat min 3 kuadrat. Nah, coba perhatikan ya. Tadi kan kita berangkat dari sini nih. 3x kuadrat ini saya kali ini, saya bagi ini buat ini coret hilang, jadi saya nggak merubah soal, min 8xy min 8x y nya ini tadi kan, y nya ini per 4x kuadrat min 3 ini. Nah, saya sederhanakan, ternyata hasilnya ini. Nah, lihat ini sama kan dengan ini, 4x pangkat 4 min 9x kuadrat plus 8x per ini. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti mau kalian kerjakan pakai turunan implisit atau mau kalian turunkan langsung kalau bisa turunkan langsung, nah hasilnya kan sama meskipun dia terlihat beda. Ya, paham ya? Kalau dimasukkan lagi, maka dia pasti sama. Jadi mau menurunkan pakai turunan fungsi implisit atau mau turunan langsung, nah itu hasilnya pasti sama. Masalahnya tidak semua fungsi bisa diturunkan langsung seperti ini. Nah, kadang kita harus bisa melihat, oh ini dipisahin dulu, ini y-nya, ini x-nya. Kadang bentuk fungsinya kadang kita nggak bisa melihat, jadi langsung turunin pakai ini seperti ini. Tapi pada intinya sama, mau pakai cara ini atau mau pakai cara ini sama hasilnya, ya. Nah, terus di situ, nih coba, ini contoh 2. Ya, turunan implisitnya gimana? Turunan implisitnya dia fungsinya apa nih? X kuadrat tambah 5y pangkat 3 sama dengan x plus 9, gini kan? Ditanya dy per dx. Nah, lihat fungsinya ini implisit atau eksplisit. Udah, daripada repot-repot ke eksplisit, udah langsung aja dikerjain pakai implisit kan. Kalau pakai implisit gimana? Ya tinggal d-kan kedua ruas. D-kan kedua ruas berarti dx kuadrat tambah 5y pangkat 3. Ini berarti dx plus 9. Ini 9 ya. Nah, turunan itu bisa masuk penjumlahan. Nah, berarti ini jadi dx kuadrat ditambah d5y pangkat 3 sama dengan, ini bisa turunkan langsung. Turunan x siapa? X plus 9 turunannya siapa? 1. 1 dx, jangan lupa. Iya kan? Dx-nya jangan ketinggalan. Ya, karena kalau ini nggak ada, bingung nanti kalian. Karena nggak muncul dx-nya. Oh, bisa muncul dx-nya, tapi pasti bingung nanti kalian. Coba ya. Itu x kuadrat apa? 2x dx, jangan lupa. Turunan ini 5y pangkat 3. 15y 15y pangkat 2 dy. Sama dengan dx. Untuk dx kan dx ya. Ya, berarti jadinya apa? 15y kuadrat dy sama dengan dx min 2x dx. X.
15 D kuadrat sama dengan 1 min 1 kurang 2X per DX. Coba perhatikan. Kalau kalian tadi lupa nggak ngasih DX, di sini muncul 1 kan nanti. Nggak ada DX, berarti di sini muncul 1. Jadi di sini muncul 1, terus kalian bingung. 1 min 2X DX ya. 1 ini punya siapa? Nggak ada ikut siapa-siapa kan? Bingung kan kalian? Tapi karena ada DX-nya, dia bisa keluar di sini. DX-nya. 1 DX. 1 kali DX, DX. 1 kali DX, DX. Nah, sekarang berarti dia per DX. Dia per DX-nya berarti siapa? 1 min 2. Oh, kurang 2X per 15 Y pangkat 2. Gampang ya? Gampang. Jadi begini, ini juga gampang. Terus ini apa nih? Aturan pangkat. Jadi kalau ada X pangkat R, turunannya adalah RX pangkat R-1. Asalkan X-nya lebih besar dari 0. Dan R-nya bilangan rasional tak 0. Bilangan rasional tak 0. Berarti karena bilangan rasional, berarti R-nya bisa ditulis P per Q. Ya. Kalau Q-nya ganjil, maka turunannya ini. Misalkan, nih, 2X pangkat 5 per 3 ditambah X kuadrat per 1. Yuk, gimana nih turunannya? Misalkan punya Y sama dengan 2X pangkat 5 per 3 ditambah X kuadrat per 1. Ditanya, turunkan Y terhadap X. Nah, ini jelas fungsi eksplisit, udah terpisah antara Y dan X-nya. Berarti kita bisa langsung menurunkan. Ya, oke, berarti gimana? Kalau saya dekan kedua ruas, ya sama, masih berlaku ya. Dekan kedua ruas, turunan dari Y. Nah, terus ini turunan dari 2X pangkat 5 per 3 ditambah turunan dari X kuadrat per 1. Nah, turunan dari Y apa? 1 DY. Turunan dari ini. Jadi, 5 per 3 kali 2 kali X pangkat 5 per 3 kurangi 3 per 3. Nah, jangan lupa DX ya. Nah, saya hampir lupa. Nah, jangan lupa ini kalian turunkan terhadap DX. Ditambah turunan ini. Turunan akar apa? Turunan akar ya, diingat-ingat ya cara cepatnya kalau pangkat 2 ya. Kalau akar pangkat 2 itu selalu 1 Per X kuadrat tambah 1. Baru yang atas ini turunan yang dalam akar. 2X. Ini dikali 2X. Nah, jangan lupa ini diturunkan terhadap DX. Nah, 1 kali DY adalah DY, berarti ini hasilnya 10 per 3 X pangkat 2 per 3. Ini karena ada DX, saya jadikan 1 ya. Nah, ini 2-nya habis. Ya, berarti ditambah X per X kuadrat per 1 DX. Ya. Baru yang ditanya DX per Y. Operator ini kan artinya DY per DX. Yang kalian temukan baru DY. Ya udah tinggal pindahin aja DY per DX. Jadi DY per DX-nya adalah 10 per 10 per 3. X per 3. X per X kuadrat tambah 1. Ya. Ini ingat notasi ini. Itu kan sama aja dengan DX. Sama dengan ini. Ya. 10 per 3 X pangkat 2 per 3 tambah X per X kuadrat per 1. Ini ada akarnya ya. Ini kan ada akar nih. Di sini juga ada akar dong. Kalau tiba-tiba hilang akarnya. Nah, berarti di sini juga ada akar. Nah, ya. Kan yang hilang cuma 2-nya. Akarnya masih tetap kan? Sama ya. Oke. Nah, hari ini kita udah belajar 26, 27. Coba kita simpulin dulu. 26 tadi kita belajar apa? 26 kita belajar apa? Turunan kedua, Pak. Nggak tinggi ya, nggak cuma kedua, ketiga, keempat, kelima, seterusnya. Di 27 kita belajar apa? Turunan implisit. Turunan Implicit. Turunan tingkat tinggi itu ngapain sih sebenarnya? Di 26 itu ngapain sebenarnya turunan tingkat tinggi?
Ya, ada fungsi, diturunkan lagi, turunkan lagi. Sesimpel itu, ya. Turunan tingkat tinggi. Atau turunan tingkat dewa ya. Turunan tingkat dewa kalau kata mahasiswa saya dulu waktu tatap muka. Nah, terus kalau turunan implisit ini gimana? Turunan implisit ini, ya kita menurunkan fungsi-fungsi yang bentuknya implisit. Gimana caranya? Ya, kita D-kan kedua ruas, ya. Terus ketika menurunkan, informasikan diturunkan terhadap Y atau terhadap X, ya, kasih dx dy-nya, ketika menurunkan. Kemudian karena udah ada dy dx-nya masing-masing, kumpulkan dy dengan dy, kumpulkan dx dengan dx. Ya, sudah dikumpulkan, ini dy sendiri, dx sendiri dikumpulkan. Ya udah, tinggal dibentuk dy per dx. Nah, itulah turunannya. Ya. Nah, di pertemuan berikutnya hari Jumat ya, kita yang 2 jam. Hari Jumat mungkin kita akan membahas tentang 28 ya. 28 ini tentang apa? Laju-laju yang berkaitan. Jadi 28 ini adalah inti dari bab 2. Ya, bab 2 ini kalian belajar turunan kan? Kok apa sih gunanya belajar ini semua? Nah, apa sih gunanya belajar ini semua? Nurunin ini itu buat apa sih? Nah, ada penerapannya di sini. Ya, ada contoh-contoh di 28 ini kita akan bahas soal-soal tentang masalah-masalah di kehidupan sehari-hari ya, yang dikerjakannya pakai turunan. Gitu ya. Konsep turunan. Nah, kalian harus paham nih konsep-konsep kayak gini nih. Kalau menurunkan ini, jangan lupa tulis dx-nya. Karena nanti kalau kalian lupa, nggak terbiasa nulis ini, susah di sini. Kalian nggak akan tahu nih. Kok bisa dx per dt, kok bisa dh per dt. Nah, jadi harus tahu. Ya. Harus terbiasa, setiap kali menurunkan, kalau nggak dikasih apa-apa, tuliskan. Kalian hasilnya ini diturunkan terhadap apa? Terhadap dx, ya udah tuliskan dx. Ini juga 5y pangkat 3 ini kenapa 15y kuadrat? Karena saya turunkan terhadap y. Ya udah, kalau gitu kasih informasinya. Turunkan terhadap y. Nah, kenapa? Karena informasi ini penting nanti dipakai untuk dy per dx. Gitu ya. Nah, lihat. Ini ada kerucut, ya, ada kerucut diisi air, ya. Pertanyaannya, seberapa cepat air akan naik? Ya, ketika kedalaman air 4 feet, cari kecepatannya. Jadi masalah-masalah sehari-hari. Ya. Atau mungkin gelas ya, kalau ada soal gelas berbentuk kerucut misalkan, terus kalian minum air, terus ditanya berapa perubahan kecepatan pada saat ketinggian air yang kalian minum itu sekian senti gitu misalkan. Nah, itu bisa dihitung ya, bisa dihitung berapa perubahan kecepatannya. Ya. Pasti ada yang dalam hati pikir atau berkata, ngapain orang minum dihitung kecepatannya juga? Ada nggak? Nah, ini ada lagi, pokoknya yang ini di bab 28 ini adalah inti dari bab 2 ya, tentang aplikasi turunan. Ya, dipakai di mana? Pokoknya tentang soal-soal sehari-hari ini. Kalau ada air diisi terus ada bocor di sini. Nah, kapan dia penuh? Nah, itu bisa dihitung ya. Pakai turunan. Nah, tapi dasar-dasar ini kalian harus paham dulu sebelum ke sini ya. Nah, 28. Nah, coba lihat. Coba latihan soal 28. Semuanya berisi soal-soal semua, soal cerita. Nah, soal cerita air dipompa, gitu. Gimana kalau ada ember bentuknya segini, kapan penuhnya? Kalau ada kolam renang segini, ya, nggak ada yang kayak yang sebelum-sebelumnya kan, ini semuanya soal cerita semua di bawah 28. Padahal di soal-soal sebelumnya di 27, 26 soalnya hitungan semua. Nah, matematis semua kan. Buat apa sih belajar ini? Buat apa sih belajar ini semua? Nah, itu akan kalian pahami nanti di 28. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita akhiri. Atau mau lanjut 28? Halo? Jumat aja, Pak. Jumat aja. Udah pusing? Udah berasap kepala? Belum kan? Berasapnya besok harusnya. Harusnya besok Jumat udah berasap di sini. Di 28 ini. Karena inilah inti dari bab 2. Ya. Nah, supaya besok nggak terlalu berasap, ya, baca-baca dulu ya sekilas ya. Bab 28 ya. Nanti Baik, yang Pak. nggak ngerti yang mana, nah tinggal ditanyakan di hari Jumat. Gitu ya. Baca-baca dulu, Pak ini kenapa kok rumusnya gini, kenapa rumusnya gini, ya kalian tandain aja dulu, nanti bilang ke saya pada saat kita conference untuk saya jelaskan ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Oh, saya lihat dulu chat
Coba ada yang chat mungkin. Pagi Pak, ya pagi. Oke, udah ya? Ada pertanyaan? Boleh saya akhiri? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Silahkan, Pak. Ya, absen ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Terima kasih, Pak.